Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andre Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, welcome di hari Sabtu ya, weekend tanggal 13 Juli 2024, di mana biasanya weekend memang kecenderungan market mengalami penurunan secara volume perdagangan. Sedikit review aja dengan beberapa data yang kita temukan di perdagangan kemarin, khususnya terkait dengan data inflasi PPI and core PPI dari Amerika Serikat yang sebenarnya nggak terlalu memberikan impact ya untuk perdagangan kemarin. Jadi ini biasa-biasa aja datanya. Setelah kita dapat 2 hari sebelumnya data terkait dengan CPI inflation dari Amerika Serikat, itu sudah cukup clear. Kita melihat inflasi mengalami penurunan bahkan jauh di bawah dari ekspektasi pasar. Itu merupakan sebuah sentimen yang bagus untuk pasar. Ya, especially kemarin yang lagi running bagus itu pasar komoditi kayak gold. Ya, Bitcoin justru malah merespon anomali, teman-teman. Kalau kita lihat dari data terkait dengan PPI kemarin, ya, data core PPI di perdagangan kemarin justru naik signifikan dari 2,6 menjadi 3%. Kemudian data PPI-nya secara year on year dari 2,4% menjadi 2,6%. Berarti ada tingkat inflasi yang meningkat dari beberapa produk yang berhubungan sama produsen. Jadi pabrik-pabrik dan lain sebagainya, bahan baku itu di perdagangan kemarin justru malah mengalami kenaikan inflasi, teman-teman. Kemudian kemarin juga dapat data terkait dengan ekspor impor dari China ya, perekonomian China mulai mengalami peningkatan, ekspornya mengalami peningkatan. Ini mungkin berpengaruh nih bagi teman-teman yang trading di market saham Indonesia ya, terutama yang berhubungan sama shipping atau perkapal lautan. Nah itu China udah mulai aktif lagi ekspor. Kalau kita lihat dari data kemarin ada Fed balance sheet Amerika Serikat, di mana trennya mengalami sedikit kenaikan. Oke. Beberapa data ini harusnya sih memberikan impact yang positif terhadap dolar, especially di perdagangan kemarin. Tapi kalau kita lihat dari fakta di lapangan kemarin di XY atau indeks dolar justru malah mengalami penurunan 0,4%. Jadi saat ini ibaratnya posisi indeks dolar ini turun. Harusnya kan momentum bagus ya untuk XAU, untuk gold dan juga untuk S&P 500. Namun di perdagangan kemarin yang naik itu cuma S&P 500 0,5%. Kemudian gold justru malah tertekan 0,11%. Nggak terlalu signifikan tapi ya lumayan. Dari Bitcoin-nya sendiri ini cukup anomali beberapa waktu terakhir. Bitcoin sebenarnya dari beberapa indikator teknikal kita bisa melihat adanya potensi bullish. Namun ternyata tekanan jual masih terus datang sehingga makin lama Bitcoin ini justru malah kehilangan momentum untuk mengalami kenaikan jangka pendeknya, teman-teman. Secara teknikal aku melihat Bitcoin ini agak rada-rada kurang menarik untuk pergerakan kenaikannya. Itu sih dari kalender ekonomi hari ini. Kita nggak terlalu banyak berita karena memang hari Sabtu biasanya market akan tutup, perdagangan trader-trader bakalan close posisi juga ya biasanya, ataupun mungkin ada yang ambil libur, dan orderan mereka akan nyampe di hari Senin ke depan. Jadi volatilitas bakalan mengalami tren penurunan, volume akan turun, teman-teman. Jadi siap-siap market mungkin akan flat lagi di weekend. Itu sih, sekilas teman-teman aku ada forward satu event ya, ini dari Gate.io. Baru aja beberapa token masuk di pre-market mereka. Jadi perdagangan pre-market adalah layanan perdagangan over the counter atau OTC yang khusus memungkinkan teman-teman atau investor untuk membeli dan menjual token baru dengan harga dan jumlah yang diharapkan sebelum token tersebut resmi didaftarkan. Teman-teman pasti sudah tahu token-token yang trending kemarin kayak Hamster, kemudian ada Bit, Eigenlayer, itu juga kemarin masuknya di pre-market dari Gate.io. Nah ini mereka bakalan listing token terbaru lagi teman-teman, yaitu Dogs. Token Dogs ini hampir semua influencer kripto saat ini membahas tentang token ini. Katanya berpeluang
teman-teman untuk token ini bisa membagikan airdrop mereka. Artinya bisa diklaim, bisa dijual. Gitu. Jadi, aku sendiri belum coba, tapi yang pasti Dogs ini cukup viral saat ini dan dari Gate.io sendiri menyediakan layanan untuk, pre-market mereka, yang mana teman-teman sudah bisa beli tokennya saat ini di Gate.io meskipun belum resmi listing. Biasanya token-token yang baru listing di, sebuah exchange itu kan mengalami kenaikan. Nah, posisi pre-market seperti ini biasanya teman-teman bisa manfaatkan sebagai investor awal. Jadi harganya itu nggak akan pakai harga pasar, melainkan teman-teman dapat harga yang jauh lebih murah ketika harganya ke depannya listing secara resmi. Untuk teman-teman yang pengen untuk melakukan pembelian di pasar pre-market ini, teman-teman bisa pakai aplikasi Gate.io. Ini adalah aplikasi exchange global yang teman-teman bisa pakai untuk melakukan trading di market spot, futures, ataupun market, derivatif lainnya. Teman-teman juga bisa memanfaatkan fitur staking mereka dan juga ada fitur launchpad yang bisa teman-teman ikutin bila mana teman-teman tertarik untuk invest di proyek-proyek baru. Nah, untuk pakainya teman-teman silakan untuk registrasi, lakukan KYC. Link pendaftarannya ada di kolom deskripsi video ini. Teman-teman kemudian masuk ke menu, perdagangan ya, atau menu pasar atau market. Masuk ke menu perdagangan prapasar atau pre-market kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah, di sini teman-teman bisa, melakukan pembelian nih untuk token-token yang saat ini berada di tahap pre-market order. Ini ada beberapa pilihan token yang teman-teman bisa untuk pilih. Ya, momentumnya masih ada dan yang terbaru adalah Dogs, teman-teman. Ini riwayat orang-orang yang saat ini melakukan pre-order market. Mereka bisa tawar di harga berapapun ya di saat pra pembelian. Gitu. Jadi sangat-sangat gampang untuk cara pembeliannya, teman-teman bisa klik buat pesanan, masukkan jumlahnya, tunggu hingga pembelian selesai dan ya teman-teman udah bisa mendapatkan token kalian. Gitu. Nanti tokennya akan masuk langsung ke wallet teman-teman ya. Tapi ingat ada periode tunggunya. Jadi setelah teman-teman beli mungkin nggak langsung masuk. Teman-teman harus kayak holding dulu, harus tunggu dulu sementara teman-teman beberapa waktu. Kemudian token kalian akan langsung ditransfer dari aplikasi Gate.io. Tapi ingat, setelah teman-teman melakukan pra pembelian ini, itu nggak bisa langsung dijual karena dia butuh untuk listing dulu di exchange secara resmi baru bisa di sell begitu. Nah teman-teman, sekarang kita akan lihat gimana sih kondisi dari market ya, khususnya inflow and outflow dari beberapa hedge fund. Yang menarik adalah saat ini BlackRock menjadi hedge fund terbesar dengan kepemilikan Bitcoin paling besar, especially dari penawaran Bitcoin spot ETF mereka. Jadi posisi dari BlackRock saat ini sudah menggeser Grayscale. BlackRock ada di peringkat 1 dan Grayscale ada di peringkat kedua. Di perdagangan kemarin, BlackRock mengalami inflow sekitar 72 juta US dollar, sementara dari Grayscale justru mengalami arus keluar sekitar 37,6 juta US dollar. Grayscale masih dalam tekanan jual, sementara BlackRock terus melakukan akumulasi. Gitu. Fidelity juga dalam posisi akumulasi, ARK Invest, Bitwise, dan kawan-kawan overall sih masih positif dengan menghadapi inflow saat ini. Kalau kita lihat dari pergerakan market, ETF ini lumayan bisa memberikan penahanan untuk penurunan yang lumayan dalam terhadap Bitcoin karena tekanan jual dari Jerman. Bukan tekanan jual dari Jerman sih, tapi berita tekanan jual dari Jerman ini yang dibesar-besarkan oleh media. Saya coba untuk mencari informasi berita-berita di market dan rata-rata membicarakan jumlah Jerman yang melakukan penjualan Bitcoin mereka yang sebenarnya nggak banyak-banyak amat, teman-teman. Nah, Jerman saat ini punya kepemilikan Bitcoin sisa dengan total aset US dollar ya sekitar 52 juta US dollar. Kalau dihitung-hitung Bitcoinnya itu sekitar 5 ribuan Bitcoin. Itu sisanya, teman-teman. Dan ya jumlah ini terbilang sangat-sangat kecil, sangat-sangat minim, teman-teman untuk saat ini. Jadi bentar lagi jumlah kepemilikan Bitcoin dari Jerman ini bakalan habis nol, walletnya bakalan jadi nol. Ya, jadi bentar lagi nggak akan ada berita terkait dengan sell off yang dilakukan oleh pemerintahan Jerman. Jadi ini udah dikit lagi nih, teman-teman. Ini kalian bisa lihat chartnya ya. Nggak bisa di zoom ya. Nah, itulah intinya. Pokoknya ini dia kan sebelumnya tinggi nih, jumlah kepemilikannya sampai 3,5
miliar. Tapi sekarang itu cuma di 500-an juta US dollar saja, teman-teman. Jadi ini udah jauh banget drastis turunnya. Bentar lagi nggak akan ada FUD tentang Jerman lagi. Itu. Jadi ya moga-moga cepatlah dijual semuanya ya kan. Jadi market bisa beralih ke narasi dan juga sentimen yang positif. Kemudian dilihat dari indikator CryptoQuant, saat ini kita menunggu terkait dengan ETF spot Ethereum yang masih menunggu tentang approval. Dilihat dari beberapa indikator saat ini, Ethereum gas fee itu mengalami fase ya menengah lah, nggak terlalu rendah, tapi ya oke di posisi sekarang teman-teman tergolong murah. Transaksi pada Ethereum tampaknya mengalami fase penurunan sehingga gas fee-nya juga mengalami fase penurunan atau dalam posisi yang di bawah teman-teman, dan saat ini kita berpeluang menunggu kapan nih tentang approval dari Ethereum ETF ini bisa disahkan oleh beberapa hedge fund. Banyak yang memprediksi memang kisaran 8 sampai 12 Juli itu menjadi momentumnya. Namun sampai 13 Juli hari ini kita masih belum mendapatkan kepastian terkait dengan Ethereum ETF. Oke, kita masih harus sabar untuk menunggu sepertinya teman-teman. SEC punya kontrol penuh terkait dengan kapan Ethereum ETF ini bakalan mendapatkan approval. Kemudian berita aku sampaikan dari Jason atau Jason Hobby. Jadi ini adalah salah satu kontributor dari Compound Lab. Compound Lab itu di video kemarin kita sudah bahas, katanya kena serangan peretasan atau kena hacking. Nah, dikabarkan salah satu kontributornya, founder and CEO sekaligus ya, ini dari Compound, itu mengundurkan diri teman-teman. Jadi mulai babak baru berarti menutup babak akhir. Saya bergabung dengan Compound Lab 2019 sebagai satu tim desain, dan hari ini saya mengundurkan diri sebagai CEO. Saya sangat bangga dengan perjalanan ini. Protokol Compound adalah salah satu protokol pertama yang benar-benar merangkul dan mencapai desentralisasi. Jadi akhirnya CEO-nya mundur. Belum ada pernyataan resmi siapa yang akan menggantikan posisi tersebut, ataukah posisi tersebut bakalan dibiarkan kosong sementara waktu. Kita tidak tahu pasti, dan kedepannya akan kita update terkait dengan project Compound. Jadi kalau ada teman-teman yang pegang token EOMP, nah itu masih di hold sementara ini ya. Itu beberapa data. Kemudian Arthur Hayes, ini adalah pengamat dunia kripto sekaligus founder dari BitMEX. Dia mengkritisi terkait dengan berita-berita yang ada di market yang terlalu mengagung-agungkan Donald Trump. Ya, padahal menurut penjelasan beliau, Donald Trump ini adalah politisi yang sangat-sangat pintar, yang sangat-sangat cerdik, teman-teman. Jadi dia mengatakan, saya kecewa karena banyak pakar kripto yang seharusnya tahu lebih baik secara kini, saat ini membabi buta memberikan penggalan dana untuk kampanye Donald Trump. Trump adalah politisi yang cerdik. Dia akan mengatakan apapun kepada siapapun yang ingin dipilih kembali, yang ingin dia terpilih kembali. Begitu menjabat, segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto akan tinggal kenangan. Jadi ini kata dari Arthur Hayes. Jadi kalau kita lihat dari beritanya ya memang benar juga sih yang namanya politisi. Ketika dia pemilu ya semua yang baik-baik keluar. Tapi kalau udah menjabat ya belum tentu teman-teman. Ya begitulah. Kemudian ada berita terbaru datang dari Telegram. Fintex akan launch di Telegram mini app. Nah, Fintex ini merupakan sebuah platform yang kedepannya akan memudahkan teman-teman dalam hal memperluas fungsionalitas dari perangkat lunak pengelolaan keuangan dan juga aset dan juga pajak aset kripto di perangkat Telegram kalian. Jadi ibaratnya di aplikasi Telegram itu kedepannya akan ada mini apps mirip lah seperti Ton Wallet dan akan terintegrasi juga sama Ton Wallet. Namanya adalah Fintex. Jadi Fintex ini berfungsi untuk semacam aplikasi pencatatan gitu, teman-teman, yang nantinya akan berhubungan sama pajak juga. Waduh, nggak bisa jauh-jauh dari pajak ya. Itu sih beberapa berita dari pasar. Lalu gimana nih impactnya terhadap market? Saya melihat
berita terkait dengan jumlah dari Jerman governance Bitcoin ini yang turun terus, ini merupakan sebuah berita bagus. Bentar lagi dia akan mencapai titik nol. Dan harusnya tekanan jual terkait dengan berita FUD dari Jerman ini bisa mereda. Ya, apalagi hedge fund dalam proses akumulasi. Jadi ini bisa menjadi sentimen bagus untuk pasar kripto mengalami recover. Kita cuma expect adanya recover sesaat dulu untuk market. Karena kalau kita melihat dari perjalanannya, Bitcoin ini masih malu-malu untuk naik, teman-teman. Padahal kalau kita lihat dari tekanan jual sebenarnya udah nggak signifikan banget. Nggak seperti yang terjadi pada bulan Maret kemarin sampai bulan Juni. Ya, tekanan jual udah pada Bitcoin ini udah mulai mereda sebenarnya. Nah, karena posisi tekanan jual sudah mulai mereda, di sini kita bisa expect akan adanya kenaikan jangka pendek. Kalau kita lihat dari RSI di time frame daily, posisi RSI sudah mengalami kenaikan, membuat potensial bullish divergence. Ya, sementara masih belum ada realisasi nyata untuk kenaikan harganya. Namun masih kita nantikan. Kalau teman-teman yang udah serok barang, ya tinggal di hold aja, teman-teman. Ini udah tinggal nunggu untuk kenaikan berikutnya pada market. Ya, Wales cukup atraktif memainkan pasar. Kalau kita perhatikan, Wales dari sudut pandang smart money, itu dia masuk dan juga keluar, masuk, keluar, tapi nggak bisa lama, teman-teman. Artinya adalah Wales pun juga saat ini dalam posisi yang bingung. Ya, ibaratnya smart money ini bingung. Maksudnya Wales itu adalah sekelompok orang ya, bukan bukan satu orang atau satu organisasi yang bisa mengontrol market seolah-olah membalikan telapak tangan. Di dalam market pasar, apapun itu, saham atau mungkin kripto atau komoditi yang lain, whales itu ada banyak banget. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, itu beberapa whales lah kita bilang ya, beberapa whales itu masih dalam posisi yang sepertinya bingung. Kenapa? Karena dia masuk dan juga masuk keluar, tapi nggak konsisten. Sepertinya dia berharap kalau akan ada whales lain yang juga ikutan pompa market. Tapi ternyata ketika dia sudah memberikan trigger melakukan pembelian sekian, ternyata dilihat dari book ordernya, wah ini sepi book ordernya, jadi mereka jualan lagi. Market kena tekanan jual lagi. Jadi posisi yang seperti ini ya posisi yang benar-benar sulit sih sebenarnya untuk memprediksi kapan market bakalan rally. Tapi kalau saya pribadi sih cukup yakin kalau akan ada kenaikan jangka pendek pada pasar. Itu sih paling buat market saat ini. Kita coba pakai indikator dari MACD, Moving Average Convergence Divergence. Kalau kita lihat dari data ini, saat ini dead cross, golden cross berpotensi terjadi. Tinggal menunggu momentum aja sih kapan bakalan hijau lagi, teman-teman. Kalau kita perhatikan juga dari time frame 4 jam, ya sayang banget sih, sometimes masih ada tekanan jual pada pasar. Ya, at the end of the day, happy weekend buat teman-teman. Sabar dulu melihat kondisi market yang seperti sekarang ini. BTC dominance turun lagi ya. Kesempatan banget untuk altcoin mengalami rally jangka pendek. Beberapa udah ada yang naik, kayak AEVO hari ini naik 5%. Kemudian Cardano, Polkadot, Manta masih dalam proses kenaikan tipis. Uniswap juga, ya itu sih. Oke deh, gitu aja buat pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru tentang pasar ya. Buat teman-teman yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Gitu aja, akhir kata saya Andre, makasih.